Selamat sore Bapak Ibu, Persekutuan Simeon Hana GKI Muntilan. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur apabila sore ini kami boleh dipersatukan melalui media online. Ketika hamba-Mu berada di luar kota Muntilan, bisa menyapa, bisa berkomunikasi dengan Opa, Oma, Bapak, Ibu, Persekutuan Simeon Hana di Muntilan. Tuhan, kami akan membuka Alkitab kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan tolong kami, baik kami yang menyampaikan di sini, maupun Bapak Ibu yang mendengar, melihat, menyaksikan di rumah, atau di tempat-tempat lain. Kiranya melalui firman Tuhan ini, Tuhan memelihara, merawat iman dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, bulan Oktober, bulan ini ya, itu mulai tahun 2004 dijadikan sebagai bulan kesadaran akan keamanan siber. Apa sih itu siber? Dalam bahasa Inggris, cyber. Ini adalah ruang atau tempat di mana orang-orang bersosial, berinteraksi melalui jaringan internet. Lah, kenapa bulan keamanan siber ini diperlukan atau dibuat? Karena sekarang banyak orang memakai internet. Dicatat satu hari itu bisa miliaran orang memakai internet. Di internet kita bisa membagikan dan mendapatkan informasi positif. Kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, kita bisa mendengarkan atau melihat firman Tuhan, kita bisa membagi atau mendapat resep-resep makanan, atau foto-foto, video tempat-tempat yang indah. Tetapi pada saat yang sama di internet juga ada banyak ancaman. Ada informasi jahat yang bisa diperoleh, bisa disebarkan, misalnya pornografi, atau ujaran kebencian, paham-paham radikal, atau berita bohong. Itu juga bisa tersebar melalui internet, melalui media sosial. Nah, secara khusus Bapak, Ibu, Opa, Oma, mungkin kita pernah ya ketika kita di grup WA atau di WA kita mendapatkan pesan atau sedang melihat internet, kemudian mendapat sebuah informasi. Selamat, Anda memenangkan hadiah sekian juta. Anda diminta untuk memasuki tautan ini. Klik link ini. Lah, kemudian tanpa kita sadari ketika kita mengeklik tautan di WA atau di internet, maka kita diminta mengisi ini itu. Kita diminta menyerahkan KTP kita. Kemudian ini yang terjadi. Pencurian identitas Bapak Ibu. Kadang pula misalnya tiba-tiba kita mendapat informasi, mau pulsa gratis, mau uang gratis 50.000 atau 100.000, tinggal foto KTP Anda. Lah, ketika kita menyerahkan KTP, mungkin kita dapat uangnya benar, kita dapat pulsanya benar, tetapi tanpa kita sadari, orang tersebut sudah mendapatkan KTP kita, Bapak Ibu, dan seterusnya ia bisa memanfaatkan atau menyalahgunakan identitas kita. Itu namanya pencurian identitas. Lah, bulan kesadaran dan keamanan siber itu mendorong institusi, misalnya pemerintah atau lembaga keuangan, lembaga bisnis, lembaga pendidikan untuk mendidik masyarakat supaya tidak mudah tertipu. Lah, bagi kita Bapak, Ibu, Opa, Oma, bagaimana kita mengatasi penipuan seperti itu? Ada 3. Yang pertama adalah kita hati-hati. Kalau kita membaca pesan WA yang terlalu menggiurkan,
kita perlu waspada. Hati-hati apabila Anda dimintain nomor handphone, nomor KTP, alamat rumah, apalagi yang meminta bukan orang yang kita kenal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita belum mantep, Opa Oma, kita bisa tanya orang. Kita bisa tanya anggota keluarga kita, anak, cucu, keponakan. Ini bener ndak toh? Kok sepertinya bagus, tapi kok terlalu bagus? Lah itu dicek. Bisa juga Opa Oma tanya kepada orang gereja, Persekutuan Simeon Hana. Anda sharing di grup WA Simeon Hana kalau ada, ini bener ndak ya? Kok saya dapat hadiah 10 juta, tinggal ngeklik dapat hadiah. Lah, di situ kita bisa saling mengingatkan. Kita bisa saling memberi informasi. Oh, ini salah loh, hati-hati. Jangan sampai kena tipu. Lah, oleh karena itu, Opa Oma, jangan jauh-jauh dari Persekutuan Simeon Hana ya. Kalau ada acara Simeon Hana di gereja, ya ikut. Kalau misalnya memungkinkan datang, ya datang. Kalau misalnya baru bisa online, ya tetap ikutilah. Supaya kita bisa saling peduli, saling mengingatkan, saling memberi informasi yang baik satu dengan yang lain. Lah yang ketiga, kita perlu membuka Alkitab kita. Bagaimana kita bisa mengatasi pencurian identitas itu melalui jebakan tautan itu ya Opa Oma. Kita bisa membuka Alkitab kita dalam surat kepada jemaat Filipi. Filipi 4 ayat 11b sampai 13. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Opa, Oma, Bapak, Ibu, Om, Tante, kita tahu yang menuliskan ayat ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam perjalanan pelayanannya berjumpa dengan orang-orang yang baik, mereka menerima Injil atau mereka menjadi rekan pelayanannya Paulus, kemudian mereka mendukung pelayanannya Paulus, mungkin dengan memberi bekal, dengan memberi persembahan uang supaya bisa dipakai oleh Paulus. Tetapi Paulus juga berjumpa dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Berjumpa dengan orang-orang yang membenci Injil. Berjumpa dengan orang-orang yang menangkap dia, menghukum dia, menganiaya Paulus. Bahkan kita ingat Paulus juga waktu pergi ke Roma atau pergi ke tempat yang lain menggunakan kapal. Kapalnya karam. Jadi Rasul Paulus sudah melewati banyak perkara, baik yang menyenangkan maupun tidak mengenakkan. Opa, Oma, Bapak, Ibu, Om, Tante sekalian. Namun di dalam setiap perkara itu, Rasul Paulus meyakini dan mengalami sendiri bahwa Kristus yang ia layani, Kristus yang ia kasihi, itu selalu mencukupkan kebutuhan dia. Entah bagaimana caranya, bisa dengan cara yang luar biasa atau dengan cara yang biasa-biasa saja, tetapi kebutuhan Paulus terpenuhi, tercukupi, sehingga melalui pengalaman-pengalaman itu, Paulus tidak memiliki alasan untuk khawatir kepada Tuhan. Paulus tidak memiliki alasan untuk mencari lebih dan lebih lagi. Kenapa? Karena semua sudah dicukupkan. Kebutuhan Paulus sudah dicukupkan oleh Tuhan. Lah oleh karena itu, Bapak Ibu, Opa Oma, Om Tante,
Kita bisa belajar dari Paulus bahwa Tuhan bisa mengutus orang-orang yang kita kenal. Mungkin mengutus anak, mantu, cucu, keponaan, atau orang-orang gereja GKI Muntilan untuk menolong kita, untuk mencukupkan kebutuhan kita. Kalau Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante masih bekerja, bisa di toko, bisa di pasar, bisa di kantor, atau di tempat-tempat lain. Itu juga wujud pemeliharaan Tuhan, supaya kebutuhan kita tercukupi. Atau malah, Tuhan bisa mengutus orang yang tidak kita kenal. Tidak ada angin, tidak ada hujan, ada orang datang ke rumah, memberikan makanan, memberikan mungkin rezeki secukupnya, supaya kita bisa hidup hari ini, besok, atau seminggu. Tuhan bisa melakukan itu. Dan bila kita mengingat itu, Opa, Oma, kita meyakini bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, maka kita tidak perlu bingung apabila kita mendapat pesan, Anda memenangkan 10 juta, klik tautan ini. Kita bisa yakin, ini ngapusi. Aku yakin Tuhan akan mencukupkan kebutuhanku. Jadi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, Om, Tante, diingat-ingat ya, bulan Oktober, bulan keamanan siber. Kita juga waspada, tetap hati-hati, kalau perlu tanya orang, tetapi yang paling penting, ingatlah, Tuhan yang memenuhi kebutuhan kita, sehingga segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca dan kami renungkan. Kami diingatkan di bulan Oktober ini, bulan keamanan siber. Kami menjadi orang-orang yang waspada, yang teliti, yang hati-hati dengan cara kami berinternet atau memakai media sosial. Biarlah kami, meskipun di masa senja kami boleh tetap menjaga identitas kami, supaya jangan sampai dicuri orang dengan menjebak kami dengan hadiah yang terlihat bagus, tetapi sebenarnya berbahaya. Tolong kami supaya kami juga boleh berkomunikasi dengan orang lain, melalui persekutuan Simeon Hana, kami boleh saling mengingatkan, kami boleh saling memberi informasi yang positif, kami boleh menjaga diri kami dan rekan persekutuan kami. Pula yang terpenting, supaya kami tetap percaya bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kami, kekuatan kami. Tuhanlah yang mencukupkan kebutuhan kami melalui orang-orang yang kami kenal, melalui pekerjaan, melalui banyak perkara yang mungkin tidak terpikirkan oleh kami. Terima kasih Tuhan untuk sore ini, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante, Persekutuan Simeon Hana GKI Muntilan. Tuhan Yesus memberkati. Allahku kan
keluarga kami goncang. Sebagai anak yang sulung, saya harus menghadapi kenyataan. Saya harus membiayai kehidupan keluarga kami. Saat itu, jujur saya mau katakan malam ini, saya takut, saya cemas, bahkan saya bimbang. Saya tidak tahu harus berbuat apa dengan keadaan kami. Yang saya tahu, hari-hari saya akan saya lalui dengan kebutuhan dan keperluan yang harus kami penuhi. Tapi saat itu, saya datang pada Tuhan. Tuhan, secara manusia tidak mungkin buat saya melalui hari-hari hidup saya seperti ini. Tapi Tuhan, saya datang pada Tuhan. Saya serahkan semuanya pada Tuhan. Dan malam ini, 2 tahun sudah saya lewati bersama dengan Tuhan. Ia memberi kekuatan kepada saya, kepada kami sekeluarga. Ia memberikan kami kekuatan untuk menanggung segala perkara di dalam Dia. Kalau Ia sanggup menolong saya, Ia juga sanggup menolong kita semua. Percayalah pada Dia. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalamnya, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah.